Muhammad Ilyas dengan NPM 2340302014. Saya Nur Alicia dengan NPM 2340302007. Saya Yusril Tirtayani dengan NPM 23402037. Saya Juliansyah dengan NPM 234020302030. Pada video kali ini kami akan membahas percobaan 6, yaitu tentang perancangan filter digital VIR menggunakan dua metode, yaitu metode window dan metode optimum. Kami akan melihat bagaimana kedua metode ini bekerja, apa perbedaan karakteristiknya, serta bagaimana hasil yang dihasilkan ketika diaplikasikan pada sinyal digital. Mungkin kita mulai dengan memahami dasar dari masing-masing metode, lalu lanjut ke tahap perancangan dan analisa hasilnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja menuju ke videonya. Sebelum masuk ke proses percobaan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai filter digital VIR, yang dimana filter digital VIR atau finite impulse response merupakan sistem filter yang mempunyai impulse respon yang terbatas, memiliki fase yang linear dan tidak memiliki pola, sehingga filter digital VIR selalu stabil. Nah, di sini juga ada sifat filter digital VIR yang dimana itu memiliki respon fase yang linear sehingga tidak timbulnya distorsi fase. Hal ini dibutuhkan pada aplikasi tertentu seperti pengiriman data, biomedikal, dan pengolahan citra. Selanjutnya itu selalu stabil sebab tidak adanya proses refleksi dan durasi impuls responnya yang terbatas. Selanjutnya ada round of noise dan error konotasi koefisien lebih kecil karena tidak adanya umpan balik. Selanjutnya di sini kita juga bisa melihat spesifikasi filter digital VIR, yang dimana itu ada low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan, yaitu yang pertama ada metode window, dan yang kedua itu ada metode optimum. Nah, pada metode window ini kita fokusnya pada filter digital VIR LPF. Nah, LPF ini yaitu dirancang untuk melewatkan komponen frekuensi rendah dari sinyal dan melemahkan komponen frekuensi tinggi. Nah, kita bisa lihat yang di gambar 6.1 lagi, yang LPF. Nah, ini ada LPF low pass filter. Nah, di sana ada passband dan stopband, yang dimana passband ini adalah rentang frekuensi yang dilewatkan oleh filter. Frekuensi dalam passband tidak diubah atau hanya sedikit diredam. Sinyal dalam area ini akan lolos dari filter. Selanjutnya itu ada stopband, yang dimana adalah rentang frekuensi yang diblokir oleh filter. Frekuensi dalam stopband akan dilemahkan sedemikian rupa sehingga hilang dari sinyal. Sinyal yang di rentang ini tidak lolos dari filter. Nah, selanjutnya itu mungkin ada terminologi LPF, yang dimana yang di sini kita bisa lihat di sini ada passband ripple. Nah, passband ripple ini variasi amplitudo yang diizinkan dalam passband. Nah, selanjutnya itu ada stopband attenuation, yang dimana jumlah pelemah yang diberikan pada frekuensi dalam stopband. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, yang pertama itu kita tentukan terlebih dahulu spesifikasi LPF-nya. Nah, yang pertama itu kita tentukan Fs. Nah, Fs itu adalah frekuensi sampling, yang dimana ini adalah jumlah sampel yang diambil per detik dari sinyal. Fs harus lebih besar dari 2 kali frekuensi tertinggi dalam sinyal yang kita lewati. Nah, selanjutnya itu ada kita tentukan Fc-nya, yang dimana Fc ini adalah frekuensi batas antara passband dan stopband. Ini adalah frekuensi di mana filter mulai melemahkan sinyal. Oke, untuk Fs-nya itu di sini kita pilih 10.000 Hz atau 10 kHz di sini. Nah, selanjutnya yaitu tentukan Fc-nya. Nah, Fc-nya di sini kita pilih 1000 Hz atau 1 kHz.
Nah, ini berarti melewatkan frekuensi hingga 1 kHz dan menahan frekuensi di atasnya. Nah, untuk selanjutnya itu mungkin kita bisa langsung saja masuk ke MATLAB-nya. Nah, di sini sudah kita masuk ke MATLAB-nya. Selanjutnya kita menuju ke FDA Tool, Apps. Kita pilih ke Filter Designer. Selanjutnya kita akan menggunakan FDA Tool atau Filter Designer di MATLAB untuk merancang filter digital FIR secara interaktif. Nah, tool ini sangat membantu karena kita bisa langsung melihat perubahan karakteristik filter saat kita mengatur spesifikasinya. Oke, mungkin langsung saja kita akan mengatur spesifikasinya. Yang pertama itu di sini kita pilih low pass sesuai yang tadi kita sudah pilih untuk metode ini LPF itu low pass. Selanjutnya untuk desain metodenya di sini kita pilih FIR dengan window. Di sini kita pilih window. Nah, untuk filter ordernya di sini kita pilih splash order. Dan kita klik di sini 1000. Oke. Sini kita klik select passband. Selanjutnya di sini untuk kursnya kita pilih kilohertz. Untuk fps-nya tadi itu 10.000. Dan untuk FC-nya ini 1000. Oke. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk window ini kita pilih yang Hamming. Selanjutnya sepertinya sudah selesai. Selanjutnya kita coba untuk mendesain filternya. Klik ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, baik, terlihat jelas bahwa filter ini memiliki respon low pass karena sinyal dengan frekuensi di bawah 1 kHz masih dilewatkan, sedangkan sinyal di atas mulai diredam tajam hingga di bawah 80 dB. Nah, kita lihat area tajam di sekitar 1 kHz menunjukkan transisi antara passband dan stopband, dan pola riak ripple kecil yang terlihat adalah ciri khas dari metode window. Karena kita menggunakan window Hamming, maka respon transisinya lebih halus dan efek ripple pada stopband tetap kecil dan terkendali. Ini menunjukkan bahwa filter berhasil didesain dengan baik sesuai dengan tujuan, yaitu menyaring sinyal rendah dan menghilangkan frekuensi tinggi menggunakan low pass filter dengan metode windowing. Oke, mungkin setelah itu kita simpan terlebih dahulu. Kita ekspor. Oke, di sini kita ganti B for variable. Selanjutnya kita ekspor. Oke, selanjutnya kita tutup dan kembali ke MATLAB. Nah, di MATLAB ini kita akan memasukkan codingan yang ada di materi. Nah, bisa dilihat di sini untuk codingan untuk metode window. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai codingan yang ada di MATLAB-nya.
Nah, di sini bisa dilihat yang pertama itu ada close, yang dimana ini untuk menutup semua jendela grafik yang terbuka sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu ada fs sama dengan 10.000. Nah, ini merupakan frekuensi sampling 10.000 Hz. Ini berarti MATLAB akan mengambil 10.000 sampel sinyal setiap detik. Nah, selanjutnya yaitu ada TS sama dengan 1 per Fs. Nah, yang dimana ini periode sampling atau waktu antara sampel. Selanjutnya yaitu ada T sama dengan 0.2 TS, 0,05. Nah, di mana ini yaitu untuk membuat vektor waktu dari 0 hingga 0,05 detik dengan selang waktu TS. Nah, selanjutnya yaitu ada Y sama dengan sin 2 dikali Pi kali 100 dikali T plus sin 2 dikali Pi kali 500 kali T plus sin 2 kali Pi dikali 1500 dikali T plus sin 2 kali Pi dikali 2000 dikali T. Nah, ini merupakan membuat sinyal campuran dari beberapa gelombang sinus dengan frekuensi 100 Hz, 500 Hz, 1500 Hz, dan 2000 Hz. Nah, sinyal ini diberi komponen frekuensi rendah dan tinggi. Nah, mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Baik, sound Y,Fs ini digunakan perintah sound dengan parameter Y dan Fs. Di sini Y adalah sinyal yang akan diputar dan Fs adalah frekuensi sampling yaitu 10.000 Hz. Jadi perintah sound YFS ini akan memutar sinyal dengan kecepatan sampling 10.000 sampel per detik. Selanjutnya terdapat perintah pause. Fungsi dari pause ini adalah untuk menghentikan sementara eksekusi program dan menunggu hingga pengguna menekan tombol di keyboard. Hal ini memungkinkan kita untuk mendengarkan sinyal terlebih dahulu sebelum program dilanjutkan ke proses berikutnya. Kemudian di sini ada subplot 221. Perintah subplot 221 ini artinya jendela grafik dibagi menjadi 2 baris dan 2 kolom sehingga terdapat 4 posisi grafik. Angka 1 di akhir menunjukkan bahwa kita menempatkan grafik pada posisi pertama, yaitu di posisi yaitu di pojok kiri atas. Kemudian di sini ada perintah plot T, Y. Fungsi ini digunakan untuk menggambar grafik sinyal terhadap waktu. Di sini T adalah waktu dan Y adalah sinyal yang telah kita buat sebelumnya. Dan yang terakhir di sini ada title atau mixed sinyal. Ini digunakan untuk memberikan judul pada grafik, yaitu judulnya ya ini, mixed sinyal, yang artinya sinyal campuran. Baik, di sini kita akan lanjut. Di sini ada Y sama dengan T dalam kurung Y 1024. Apa itu FFT? FFT adalah fast Fourier transform. Digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Kemudian di bawahnya ada YM sama dengan ABS dalam kurung Y. Itu mengambil amplitudo dari hasil FFT untuk melihat besar sinyal pada setiap frekuensi. Kemudian di bawahnya F sama dengan Fs kali 0 bagi 511 per 1024. Nah, itu untuk membuat sumbu frekuensi untuk plot FFT. Kemudian di bawahnya subplot 222.
menampilkan grafik di posisi 222 atau di pojok kanan atas. Kemudian selanjutnya adalah plot F YM dalam kurung 1 bagi 512. Menggambarkan spektrum frekuensi dari sinyal asli. Kemudian di bawahnya title mix signal spectrum, itu judul grafik. Kemudian di bawahnya Z sama dengan filter B1Y, menerapkan filter FIR ke sinyal Y. B di sini adalah koefisien filter. Sebelumnya harus sudah didefinisikan dengan metode FIR. Nah, kemudian 1 berarti filter non rescusive atau tidak ada feedback. Kemudian di bawahnya sound dalam kurung Z Fs untuk memainkan sinyal yang telah difilter. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan subplot 223, yaitu menampilkan grafik di posisi 2,2,3. Di sini ada plot TZ menggambarkan grafik sinyal setelah filter dalam dominan waktu. Dan selanjutnya yaitu title, yaitu judul grafik signal after filter. Sini ada title yaitu signal after filter spectrum. Sini ada Z FFT Z,1024, yaitu menghitung FFT dari sinyal setelah difilter. Nah, terus ada ZM yaitu mengambil magnitudo di hasil FFT, yaitu membuat sumbu frekuensi untuk plot FFT. Itu ada lagi yaitu subplot 224, yaitu menampilkan grafik di posisi 2,2,4. Itu ada plot VZM, yaitu menggambarkan spektrum frekuensi sinyal setelah difilter. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil filter melalui 4 grafik utama dalam satu figur. Nah, ini hasil dari codingan yang telah kita bahas sebelumnya dan kita coba untuk run, maka mengeluarkan figur ini. Selanjutnya, selain figur, ketika program di run, kita juga bisa mendengar perbedaan suara dari sinyal sebelum dan sesudah difilter. Sinyal asli terdengar lebih ramai dan atau bising. Sedangkan sinyal setelah difilter terdengar lebih tenang karena hanya frekuensi rendah yang tersisa. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa menuju ke figurnya. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di sini untuk grafik kiri atas sinyal asli atau mixed sinyal. Di bagian kiri atas ini ditampilkan sinyal campuran dalam domain waktu. Sinyal ini terdiri dari beberapa komponen frekuensi, termasuk frekuensi rendah dan tinggi. Gelombang tampak kompleks karena merupakan gabungan dari beberapa sinyal dengan frekuensi yang berbeda. Selanjutnya kita ke grafik kanan atas, spektrum sinyal asli atau mixed signal spectrum. Grafik ini menunjukkan spektrum frekuensi dari sinyal campur. Di sini kita bisa melihat puncak-puncak frekuensi yang menunjukkan beberapa bagian komponen. Karena kita akan menggunakan filter low pass, maka frekuensi tinggi harus ditekan dan hanya frekuensi rendah yang diberikan lewat. Selanjutnya kita lanjut ke grafik kiri bawah, sinyal setelah difilter atau sinyal after filter. Setelah sinyal diproses dengan filter FIR low pass, hasil tampak di grafik kiri bawah. Gelombang yang terlihat sekarang lebih halus dan lebih lambat, menandakan bahwa komponen frekuensi tinggi telah berhasil disaring. Ini membuktikan bahwa filter bekerja sesuai harapan. Selanjutnya kita menuju ke
grafik kanan bawah spektrum setelah difilter atau filter signal spektrum. Nah, terakhir ini grafik kanan bawah terlihat spektrum sinyal hasil filter. Puncak-puncak pada frekuensi tinggi telah menghilang, sementara komponen frekuensi rendah masih tampak domain. Ini menandakan bahwa filter berhasil melewatkan frekuensi di bawah 1 kHz sesuai dengan spesifikasi desain yang kita buat pada desain filter. Dengan demikian, grafik ini menunjukkan bahwa metode window meskipun sederhana dapat menghasilkan filter fill yang efektif dan sesuai kebutuhan. Mungkin itu saja penjelasan mengenai hasil filter melalui 4 grafik utama dalam satu figur ini. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode kedua, yaitu metode optimum, yang dimana di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain filter digital FIR high pass menggunakan metode optimum, yaitu metode equable di MATLAB Filter Designer. Nah, di sini kita bisa pergi ke MATLAB. Selanjutnya di sini kita pergi ke filter design lagi. Baik, di sini kita sudah berada di filter designer. Metode optimum yang kita gunakan bertujuan untuk mendapatkan filter dengan performa terbaik dalam hal ripple dan atenuasi dengan order minimum. Nah, adapun spesifikasi filter yang digunakan, yang pertama itu frekuensi sampling sebesar 10 kHz. Selanjutnya itu frekuensi stop band di bawah 1,5 kHz dan frekuensi passband di atas 2,4 kHz. Adapun spesifikasi filter yang digunakan adalah frekuensi sampling sebesar 10 kHz, frekuensi stop band di bawah 1,5 kHz, frekuensi passband di atas 2,4 kHz, dan atenuansi stop band sebesar 50 desibel. Nah, di sini langkah pertama itu pada bagian respon tipe kita pilih high pass. Nah, selanjutnya pada desain method kita pilih FIR dengan pilih metode equable. Nah, selanjutnya pada filter order ini kita pilih minimum order agar MATLAB menghitung order filter yang paling efisien. Nah, kemudian kita masukkan spesifikasi sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada Fs. Fs ini atau frekuensi sampling ini kita masukkan 10.000. Kita buat terlebih dahulu 10.000. Hapus. 10.000 Hz. Nah, selanjutnya itu ada f-stop ini 1.500. Selanjutnya ada f-pass ini 2.400. Nah, selanjutnya yaitu untuk satuannya di sini hertz ya. Dan untuk magnitudo spesifikasinya untuk unitnya dB atau desibel. Selanjutnya itu untuk stopnya ini kita masukkan 50. Dan pasnya ini kita beri 1 saja. Untuk opsi kita beri 1 saja. Nah, selanjutnya untuk option di sini destinasi faktor ini kita beri 20. Selanjutnya
semua parameter dimasukkan, kita klik tombol desain filter. Kita tunggu. Nah, maka MATLAB kemudian menghitung dan menampilkan respon magnitudo dari filter yang telah didesain. Nah, terlihat bahwa frekuensi di bawah 1,5 kHz berhasil ditekan dari frekuensi di atas 2,4 kHz dapat lolos dengan ripple kecil. Nah, dengan metode equiripple ini kita dapat filter FIR dengan kinerja optimal sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Selanjutnya, yang terakhir kita bisa menyimpan filter ini, mengekspornya di workspace atau menganalisanya lebih lanjut. Selanjutnya kita ekspor terlebih dahulu. Kita pilih file. Selanjutnya kita ekspor. Kita pilih B. Over variable kita centang, lalu ekspor. Selanjutnya kita tutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingan untuk metode optimum. Nah, seperti inilah tampilan untuk codingan metode optimum. Di sini juga kami akan menjelaskan bagian-bagian dari codingan untuk metode optimum. Fs sama dengan 10.000, ini kita tetapkan sebagai frekuensi sampling atau Fs dengan nilai 10.000 Hz atau 10 kHz. Ini juga berarti bahwa dalam 1 detik kita akan mengambil 10.000 sampel dari sinyal. Kemudian di sini ada Ts sama dengan 1 dibagi Fs. Kita dapat hitung periode sampling atau Ts, yaitu waktu antar sampel dengan rumus yang ini Ts sama dengan 1 dibagi Fs. Hasil ini juga akan menjadi selang waktu antara titik-titik data dalam sinyal digital kita. Kemudian di sini untuk T sama dengan 0.2 Ts, titik 20,05 ini kita membuat vektor waktu T yang dimulai dari 0 detik hingga 0,05 detik dengan kenaikan setiap TS. Vektor ini akan menjadi acuan waktu untuk menghasilkan sinyal. Kemudian selanjutnya di sini ada Y sama dengan sinus 2 pi kali 100 kali T ditambah sinus 2 pi kali 500 kali T ditambah sinus 2 pi kali 1500 kali T ditambah sinus 2 pi kali 2000 kali T. Di sini kita dapat definisikan sinyal Y ini sebagai penjumlahan dari 4 sinyal sinusoidal. Sinyal ini terdiri dari 4 frekuensi. Yang pertama ada frekuensi yang pertama ada 100 Hz, kemudian sinus kedua dengan frekuensi 500 Hz, sinyal ketiga dengan frekuensi 1500 Hz, yang terakhir sinyal keempat dengan frekuensi 2000 Hz. Dengan begitu, sinyal Y merupakan sinyal campuran yang terdiri dari 4 komponen frekuensi berbeda. Kombinasi ini akan menghasilkan bentuk gelombang kompleks yang bisa dianalisis lebih lanjut baik secara waktu maupun frekuensi. Kemudian di sini ada sound Y, Fs. Ini berfungsi memainkan suara dari sinyal Y dengan frekuensi sampling 10 kHz. Kemudian di sini ada pause, berfungsi menunggu input dari user sebelum lanjut ke baris berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada subplot
22,2,1. Nah, ini digunakan untuk membagi jendela grafik menjadi 2 baris dan 2 kolom, lalu menjadi posisi pertama yaitu pojok kiri atas. Nah, selanjutnya yaitu ada plot dalam kurung T, Y. Nah, ini kita menggambarkan sinyal asli yang masih mengandung beberapa frekuensi sekaligus, sehingga terlihat bentuknya acak dan kompleks. Nah, selanjutnya itu ada title mixed signal. Nah, ini untuk judul grafik mixed signal yang diberikan oleh perintah title. Nah, selanjutnya yaitu ada Y sama dengan FFT dalam kurung Y, 1024. Nah, ini akan menghitung transformasi Fourier. Nah, selanjutnya ada YM sama dengan ABS dalam kurung Y. Nah, ini untuk mengambil nilai magnitudonya. Lalu di sini ada F sama dengan Fs dikali 0.2511 garis miring 1024. Nah, ini untuk membuat sambungan frekuensinya, di mana Fs adalah frekuensi sampling hasil akan diplot pada posisi kedua, yaitu pojok kanan atas menggunakan subplot 22. Nah, selanjutnya itu ada F sama dengan Fs dikali dalam kurung 0.2511 garis miring 1024. Ini digunakan untuk membuat sumbu frekuensi, di mana Fs adalah frekuensi sampling. Selanjutnya ada subplot 2,2,2. Nah, ini adalah hasil akan diupload pada posisi kedua, yaitu pojok kanan atas. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada subplot dalam kurung 2,21. Itu maksudnya membagi jendela menjadi 2 baris, 2 kolom, lalu memilih posisi 1, yaitu di pojok kiri atas. Kemudian plot dalam kurung T, Y, itu menampilkan grafik sinyal asli dalam domain waktu. Dan title mixed signal atau memberi judul. Kemudian di bawahnya Y sama dengan FFT dalam kurung Y 1,24 maksud saya FFT sendiri adalah fast Fourier transform untuk melihat sinyal dalam domain frekuensi, dan di bawahnya YM sama dengan ABS dalam kurung Y mengambil magnitudo dari hasil FFT, dan di bawahnya F sama dengan Fs kali dalam kurung 0/511 dalam garis miring 1024, yaitu membuat sudut frekuensi dari 0 sampai setengah dari Fs, yaitu 5000 Hz. Kemudian di bawahnya subplot 222 menampilkan grafik di posisi 2, pojok kanan atas. Dan di bawahnya plot dalam kurung F YM dalam kurung 1/512. Itu menampilkan spektrogram sinyal asli, seberapa kuat tiap frekuensi dalam sinyal. Kemudian title memberi judul. Kemudian di bawahnya Z sama dengan filter B1Y, menerapkan filter FIR pada sinyal Y. Kemudian sound dalam kurung Z Fs, memainkan suara setelah di filter. Subplot yaitu menampilkan grafik di posisi 3 pojok kiri bawah. Terus yaitu
yaitu plot menampilkan sinyal setelah filter dalam dominan waktu. Terus ada title, yaitu signal after filtered. Ya, terus ada Z FFT Z, 1024, yaitu menghitung FFT dari sinyal setelah difilter. Terus ada ZM, yaitu menghitung FFT dari sinyal setelah difilter. Terus ada subplotnya 224, yaitu menampilkan grafik di posisi 4 pojok kanan bawah. Terus ada plot, yaitu menampilkan spektrum frekuensi sinyal dari filter. Terus ada title, yaitu signal after filter yang di spektrum. Baik, selanjutnya dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pemfilteran sinyal menggunakan metode optimum, yaitu FIR Equipment High Pass Filter. Nah, di sini kita sudah menjelaskan codingan sebelumnya. Selanjutnya ketika kita running, maka keluarlah figur 1. Nah, menariknya saat proses dijalankan terdengar suara dari PC. Nah, ini terjadi karena dalam kode MATLAB digunakan fungsi sound yang memutar sinyal sebagai audio. Sinyal ini dikirim ke speaker sehingga kita bisa mendengar bentuk gelombang dalam bentuk suara. Hal ini bisa sangat membantu untuk memverifikasi karakteristik sinyal secara auditory, bukan hanya secara visual. Selanjutnya kita perbesar terlebih dahulu, dan di sini kita bisa mulai dari grafik pertama di kiri atas, yaitu mixed signal. Di sini terlihat bentuk sinyal yang cukup kompleks. Ini adalah sinyal gabungan yang terdiri dari beberapa frekuensi, baik frekuensi rendah maupun tinggi. Karena tercampur, bentuk jadi tidak beraturan dan sulit dianalisa secara langsung dalam domain waktu. Nah, selanjutnya kita pindah ke grafik kanan atas. Nah, di sini kita bisa lihat spektrum dari sinyal tersebut di grafik kanan atas ini, yaitu Mixed Signal Spectrum. Grafik ini menunjukkan hasil FFT atau Fast Fourier Transform dari sinyal tadi. Terlihat beberapa puncak frekuensi domain seperti di sekitaran 500 Hz, 1500 Hz, dan satu lagi di 2000 Hz. Frekuensi rendah seperti 500 Hz dan 1500 ini adalah pengelompokan yang akan kita hilangkan menggunakan filter high pass. Nah, selanjutnya kita beralih ke kiri bawah. Setelah difilter, kita bisa melihat hasil pada grafik kiri ini, yaitu signal after filter. Sekarang sinyal terlihat jauh lebih bersih dan teratur. Frekuensi rendah sudah dihilangkan, dan yang tersisa hanya komponen frekuensi tinggi. Filter berhasil memblokir gangguan dari frekuensi di bawah 2000 Hz. Selanjutnya yang terakhir grafik kanan bawah. Nah, dari sini kita bisa lihat grafik kanan bawah, yaitu signal after spectrum. Ini adalah hasil FFT dari sinyal yang sudah difilter. Sekarang hasil tampak satu puncak besar di frekuensi tinggi sekitar 2500 Hz yang menunjukkan bahwa hanya frekuensi inilah yang berhasil lolos dari filter. Dengan kata lain, filter high pass FIR equivalent ini bekerja secara optimal sesuai dengan spesifikasi frekuensi stop di bawah 1500 Hz, frekuensi pas di atas 2000 Hz, dan frekuensi stop band sebesar 50 desibel. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai proses pemfilteran sinyal menggunakan metode optimum. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kita telah selesai membahas kedua metode dalam merancang filter digital FIR, yaitu ada metode window yang sederhana dan cepat, serta metode optimum yang lebih presisi. Dari percobaan yang telah dilakukan, kita dapat melihat bahwa masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangannya. Metode window mudah digunakan dan cocok untuk kebutuhan dasar, sementara metode optimum memberikan
performa yang lebih presisi, dan desain yang lebih kompleks. Dengan memahami keduanya, kita bisa memilih metode yang paling sesuai tergantung kebutuhan desain kita. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.